Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah, Ibu juga sehat ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran akuntansi keuangan. Sebelum dimulai, boleh KM untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, terima kasih KM. Semoga kegiatan pembelajaran kita kali ini berkah dan membawa manfaat bagi kita ya. Selanjutnya kalian boleh isi link presensi yang ada di kolom chat Zoom. Apabila ada teman kalian yang sakit, boleh beritahu Ibu ya. Kita doakan semoga mereka cepat diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sambil isi presensi, Ibu izin share screen ya. Mata Ibu sudah terlihat? Suara Ibu jelas? Oke, bisa kita mulai ya pembelajaran kita kali ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai akuntansi kas, dan Ibu sudah menginformasikan untuk mencari apa itu kas kecil ya. Nah, apa itu kas? Kita recall dulu ya materi minggu lalu. Kas adalah harta perusahaan yang berfungsi sebagai alat tukar untuk kegiatan keberlangsungan perusahaan. Nah, apa sih kas kecil dan bagaimana kegunaannya? Boleh Mariam? Iya, ada yang mau menambahkan? Gani? Iya, terima kasih ya. Kita lihat dulu nih RPP dari materi kas kecil. Kalian harus catat ya di buku masing-masing. Ini dia RPP-nya. Ada tujuan pembelajaran, ada media, ada langkah-langkah pembelajaran. Ya, dicatat. Sudah? Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, kas besar versus kas kecil. Apa bedanya? Tentu dari segi nominalnya ya. Kas besar tentu besar nominalnya. Kas kecil tentu kecil. Karena kas kecil ini bagian dari kas besar. Oke, Ibu kasih ilustrasi nih. Andaikan kalian suatu saat nanti memiliki sebuah usaha cukup besar dan memiliki kas senilai 100 juta rupiah yang disimpan di dalam brankas. Dan di sini ada seorang sekretaris eksekutif yang membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, yaitu listrik sebesar 500.000 dan rental mobil sebesar 750.000. Nah, bagaimana caranya? Yaitu sekretaris eksekutif harus mengambil terlebih dahulu di brankas sejumlah yang diperlukan ya. Apakah hal ini akan efektif? Tentu tidak ya. Tidak akan efektif. Jadi setiap ada pengeluaran operasional, sekretaris ini harus membuka brankas gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengefektifkan? Yaitu dibentuklah kas kecil untuk mempermudah pembayaran dalam nominal kecil. Baik. Nah, sudah paham? Apakah kas kecil harus ada dalam setiap usaha? Tentu tidak ya. Kas kecil sifatnya opsional. Bagaimana kalau kita hanya memiliki usaha yang kecil-kecilan saja gitu ya? Perputaran uangnya sekitar 500.000 per hari, tentu tidak mungkin adanya kas kecil ya, karena perputarannya itu sudah kecil gitu ya. Nah, tuh. Selanjutnya ada metode pencatatan kas kecil. Ada berapa? Ada 2 ya. Ada metode tetap atau impres dan metode tidak tetap atau fluktuasi. Metode tetap ini impres, yaitu setiap pengeluaran pada saat tanggal pemakaian kas kecil tidak dibuat jurnal. Pengisian kembali sebesar pengeluaran yang dilakukan. Saldo kas kecil tetap, nominalnya sama seperti pada saat awal pembentukan kas kecil.
Nah, ini sekarang metode tidak tetap atau fluktuasi. Ada yang tahu bagaimana ininya, ciri-cirinya atau pencatatannya? Ya, silakan Maiza. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Iya, Dava. Oke. Ini adalah metode tidak tetap ya. Jadi setiap pengeluaran kas langsung dibuat jurnal pada tanggal pengeluaran tersebut. Pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang dilakukan. Nah, saldo kas kecil namanya fluktuasi ya, berubah-ubah atau tidak tetap. Kita lihat bagaimana pencatatan kas kecil, ayat jurnalnya ya. Pada saat pembentukan metode tetap atau impres, kas kecil di debit dan kas di kredit. Dan yang fluktuasi pun sama ya, kas kecil di debit dan kas di kredit. Kenapa kas di kredit? Karena kita mengambil sejumlah nominal uang di kas besar ya, untuk membentuk kas kecil, makanya mengurangi kas ya, jadi di kredit posisinya. Kemudian pada saat pemakaian, metode impres tidak ada pencatatan pada saat pemakaian. Berbeda dengan metode fluktuasi, itu dicatat sebagai beban di kredit, beban di debit dan kas kecil di kredit. Kenapa kas kecil? Karena kita sedang memakai kas kecil ya, jadi mengurangi kas kecil di kredit. Selanjutnya ada pengisian kembali. Nah, pada metode tetap itu dicatat beban-beban pada sisi debit, kemudian kas di sisi kredit. Oke, pada metode tidak tetap itu kas kecil di debit dan kas kredit. Kita lihat ya. Ini ada video pembelajaran supaya kalian lebih paham. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Disimak ya. Ya, bersama saya Ibu Lia Kurniawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kas kecil atau petty cash. Di dalam laporan keuangan akuntansi. Baik, sudah selesai ya. Terima kasih, Ibu close ya. Selanjutnya, Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Untuk apa? Untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan secara berkelompok ya. Waktunya tidak lama, hanya 10 menit. Gunakan sebaik mungkin ya. Waktunya sudah habis. Sekarang adalah untuk presentasi hasil dari pengerjaan soal secara berkelompok. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Selanjutnya, oke, yang terakhir kelompok 5, silahkan. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, ini adalah pembahasan yang Ibu kerjakan ya, supaya kalian mudah memahaminya. Terima kasih, tadi kalian sudah sangat bagus dalam pengerjaan soalnya. Ibu berikan lagi pembahasannya. Jadi, pada saat pembentukan kas kecil, di metode impres, itu kas kecil pada debit dan kas kredit sebesar 2 juta. Dan di metode fluktuasi pun sama ya, pembentukan kas kecil itu kas kecil debit pada kas kredit ya, 2 juta. Nah, ini mulai ada perbedaan, yaitu di mana pemakaian kas kecil pada metode impres itu belum ada pencatatan transaksi. Sedangkan pada metode fluktuasi, pemakaian kas kecil itu dicatat pada saat pemakaian ya, tanggal pemakaian. Nah, ini pada saat pengisian kembali, metode impres itu dicatat beban-beban yang terjadi selama periode pemakaian. Totalnya adalah 591 dan pada saat pengisian pun diisinya itu sejumlah yang dipakai adalah 591.000. Jadi nanti saldo kas kecil itu kembali seperti awal ya, nominalnya yaitu 2 juta. Berbeda dengan metode fluktuasi, yaitu pengisian kembalinya kas kecil di kredit pada kas, yaitu sebesar yang dibutuhkan. Ini dicatatnya 500.000. Nah, menurut kalian nih,
lebih baik mana, metode impress atau fluktuasi? Lebih disarankan yang mana untuk digunakan oleh perusahaan? Iya, Maiza? Ya, betul sekali. Metode impress ya. Jadi, metode impress ini keunggulannya karena dananya tetap itu, jadi mudah untuk pencatatannya, kemudian mudah untuk pengisiannya, selanjutnya mudah untuk pengawasan. Jadi peluang untuk kecurangan, pemalsuan transaksi itu kecil gitu ya, lebih kecil. Nah, itu adalah metode dalam pencatatan kas kecil. Selanjutnya, setelah kerja kelompok ada post-test yang dikerjakan oleh secara individu, ya, dan jawabannya dikirimkan melalui Google Form. Boleh di screenshot dulu. Sudah ya, di screenshot. Silahkan kerjakan selama 10 menit. Baik, sudah selesai ya. Nah, kesimpulan, ada yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Iya, Lia? Oke. Ada yang mau menambahkan? Abdi? Oke, baik ya. Terima kasih kepada Lia dan Abdi. Ya, betul. Yang pertama, kas kecil adalah uang tunai yang disisihkan oleh perusahaan dengan jumlah tertentu yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran operasional perusahaan. Yang kedua, alasan dibentuknya kas kecil karena untuk mengefektif dan efisiensikan kas perusahaan dan operasional perusahaan. Kemudian ada dua metode pencatatan nih, yaitu ada metode tetap dan metode fluktuasi. Metode impress lebih disarankan untuk digunakan karena lebih mudah dicatat dan meminimalisir tindak kecurangan pemalsuan transaksi. Seperti itu ya. Nah, terima kasih kepada kalian. Ibu ucapkan untuk pembelajaran hari ini sangat berkesan ya. Kalian sangat aktif untuk bertanya dan untuk menjawab sih. Nah, itu yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita ya untuk kedepannya. Dijaga terus semangatnya, dijaga terus kesehatannya. Sekarang kita evaluasi nih, apa yang perlu Ibu perbaiki dari cara Ibu menyampaikan materi supaya kedepannya lebih enak lagi kita nih belajarnya. Boleh nih disampaikan. Sudah cukup? Ada lagi yang ingin disampaikan? Oh, suara Ibu kurang keras ya. Oke, baik. Terima kasih ya masukannya. Ibu berlatih lagi supaya suara Ibu makin lantang gitu ya. Kalian mendengarnya juga enak gitu ya. Nah, oke. Terima kasih Ibu ucapkan. Tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna. Dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Udah selesai belum? Belum, ada tugas ya. Nah, ini tugas yang Ibu sediakan untuk kalian, yang Ibu berikan. Silahkan di screenshot ya. Nah, ini adalah soal tugasnya dan perintahnya pun sama ya, membuat jurnal umum sistem dana tetap dan tidak tetap. Sekian, terima kasih. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.